di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia itu bagaikan tentara yang berbaris, maka mana yang diantaranya saling kenal satu sama lain akan menjadi akur, ya, bersatu, dan mana diantara mereka yang tidak saling kenal satu sama lain akan bertentangan, ya. Nah, jadi ini menarik sekali ini hadis ini. Hadis ini menjadi sebuah dalil bahwa kalau ruh kita adalah ruh yang menuju ke Allah dengan mukhlishina lahuddin, dengan kemurnian ketaatan, ya, maka ruh kita ini sadar tidak sadar akan dipertemukan dengan ruh-ruh manusia lain yang serupa dengan kita, ya. Itu sudah merupakan satu sunnatullah. Jadi pemuda-pemuda ini nggak saling kenal, tetapi karena ruhnya seragam, ruhnya sama-sama ingin beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ya, dengan penuh keikhlasan tanpa kemusyrikan sama sekali, maka dipertemukan sama Allah, ya. Fama ta'arafa minha talaf, mana ruh yang saling kenal, iktalaf itu artinya dipertemukan, dipersatukan, ya. Kalau dalam surat Al-Anfal ayat 60 itu ada ayat di mana Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempertemukan, menyatukan hati-hati orang-orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya engkau infakkan seluruh kekayaan di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang beriman, tidak bisa engkau satukan, tetapi Allah lah yang menyatukan, gitu. Jadi kalau kita sekarang teriak-teriak, ayo dong umat Islam bersatu, ayo dong umat Islam bersatu, ya kan? Ya sebenarnya terpulang pada kita sendiri. Semua kita punya kewajiban yang sama untuk berlomba-lomba mendidik ruhnya menjadi ruh muwahhid, ahli tauhid, yang kalau itu secara jujur dikerjakan, secara sungguh-sungguh dikerjakan, dengan sendirinya para muwahhid itu akan menyatu, akan bertemu satu sama lain, karena ini sudah jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Satu, bahkan dari ayat surat Al-Anfal ayat 60 tadi, ya, Allah lah yang menyatukan, yang mempertemukan hati orang-orang beriman. Seandainya engkau belanjakan seluruh kekayaan di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang beriman, nggak bisa. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan antara mereka. Ya, nah begitu juga dengan pemuda-pemuda Kahfi ini, mereka tidak saling kenal, secara zahir nggak saling kenal, tapi ternyata batinnya satu sama lain kenal dan digerakkan oleh Allah untuk bertemu di titik yang sama, begitu, ya. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita di dalam bersahabat, di dalam berteman, ya, itu harus melakukan proses pemeriksaan, ya. Jangan berteman itu sembarangan, tapi hendaknya kita berteman, bersahabat itu dengan semangat memeriksa, harus diperiksa, Pak. Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilih, seseorang akan mengikuti agama keyakinan khalilih. Khalil itu artinya sahabat kentalnya, sahabat dekatnya, ya. Falyanzur man yukhaliluh, maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat dekatnya, sahabat kentalnya. Itu harus diperiksa, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, lo kalau berteman jangan pilih-pilih dong, itu salah, ya. Kalau orang tidak tidak beriman, orang tidak peduli dengan agama, ya mungkin begitu logikanya. Tapi kalau kita beragama, kita tidak akan mau berteman kecuali dengan orang-orang yang akan mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran saja, ya. Karena kita tidak tahu ini orang siapa, bagaimana, ya apalagi zaman seperti sekarang, Pak, zaman dimana
banyak manusia punya motif 1001 kalau mendatangi kita, mendekati kita, ya. Makanya kalau saya terima telepon cuma nomor yang muncul, saya mikir-mikir Pak nerimanya Pak sekarang. Kalau ada namanya udah kenal, ya kan, nah itu apa namanya baru saya terima tanpa ragu-ragu. Tapi kalau cuma nomor saja, ya, saya tidak akan apa namanya jawab. Mungkin nanti setelah putus saya SMS, saya tanya siapa ya, gitu. Tapi nerima langsung karena sudah banyak modus-modus yang apa namanya sok kenal sok dekat gitu ya. Ya, pernah suatu ketika saya ditelepon seseorang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Katanya gitu kan. Saya bilang siapa ya? Wah, masa nggak kenal, masa nggak ingat, katanya gitu. Ya kan, galak betul, lebih galak dia daripada kita. Emang salah kita nanya siapa ya? Emang salah gitu. Wah, kamu nih udah sombong sekarang ya, ngomong begitu lagi, ya kan? Ya udah saya putus aja, saya putus. Dia telepon lagi, Ustadz masa nggak ingat sama saya? Dia sebut namanya, dan memang ada kawan saya namanya seperti itu. Tapi saya dalam hati bertanya-tanya, kok suaranya beda, gitu? Kok suaranya beda? Ya. Tapi sudahlah, saya ikuti aja. Nah, tahu-tahu dia menawarkan sesuatu yang cukup menarik tawarannya. Dia bilang, Ustadz, ini ada tawaran buat para ustadz. Apa itu? Jadi ada mobil baru, ya kan, tapi dijual dengan harga miring, katanya gitu. Ya kan? Dan ini bantuan presiden langsung, katanya gitu. Saya ada aksesnya. Saya mulai makin mikir saya, ini ustadz yang dia sebut namanya tadi, karena kawan saya itu ustadz juga. Rasanya selama ini nggak punya kebiasaan bicara yang seperti ini gitu, ya kan? Pokoknya singkat cerita, ujung-ujungnya saya tahu lah itu pembohong, ya kan? Nah di zaman kita sekarang ini yang begitu tuh nggak sedikit Pak. Kenapa? Karena ini zaman penuh fitnah. Di zaman penuh fitnah itu ya mau tidak mau, bukannya kita mendahulukan suuzon ya, sangka buruk, tidak, tapi kita mendahulukan kehati-hatian. Kehati-hatian itu wajar, wajib Pak. Ya, ketika kita tahu di kiri kanan depan belakang banyak pembohong, banyak pencuri, banyak orang jahat, ya kan? Kalau kita nggak bersikap hati-hati kan konyol namanya. Gitu. Kalau kita naif-naif aja gitu, ya kan? Ada tamu datang sok kenal, sok dekat, kita persilakan aja ke ruang tamu kita. Terus kita tinggalkan, kita bikin minum, tahu-tahu balik-balik udah banyak yang hilang dari ruang tamu, termasuk tamunya. Ya, yang kayak begitu kan bukan satu dua Pak kejadian. Nah jadi Nabi memerintahkan kita, falyanzur man yukhaliluh, maka hendaknya setiap orang yanzur. Yanzur itu bukan sekedar lihat, tapi perhatikan siapa yang dia jadikan khalil, dia jadikan sahabat akrabnya, sahabat kentalnya. Karena apa? Sahabat ini kalau kita akrab dengan dia, istilahnya rahasia pun akan kita ungkapkan pada dia. Nah tapi kalau seandainya dia bukan orang yang jujur, rahasia kita berikan, ya nggak ada kebaikan di dalamnya, akan ada bencana, kerugian di belakang hari yang akan kita hadapi. Makanya di situ Nabi memerintahkan kita, ya pilih-pilih, ya perhatikan siapa yang jadi sahabatmu. Dan sebaliknya kata Nabi, wa matanakara min ikhtalaf, mana-mana roh yang saling tanakar, tanakar itu artinya yang tidak saling kenal satu sama lain, ya itu akan bertentangan. Jadi yang satu ruhnya menuju Allah, mukhlishina lahuddin, yang satu ruhnya menuju syaitan, ya nggak ketemu ini roh ini nggak akan ketemu Pak. Dan mungkin Anda juga pernah punya pengalaman ya, ketika baru kenalan dengan seseorang ada perasaan mengganjal gitu untuk lebih lanjut berakrab-akrab dengan dia. Tapi sebaliknya ada orang-orang tertentu kita baru kenalan Pak, rasanya kita mau tempel aja terus sama dia, ya itu ada yang seperti itu. Nah yang ini nih, ini harus kita minta kepada Allah ya. Ada seorang kenalan saya, dia cerita kalau dia sholat malam itu diantara doa yang rajin dia sampaikan kepada Allah, cuma dia nggak tahu doa ini bahasa Arabnya gimana, pokoknya bahasa Indonesia saja jadi doanya, ya Allah dekatkanlah aku dengan orang-orang yang mendekat kepada engkau, jauhkanlah aku dari orang-orang yang menjauh dari engkau ya. Nah, ini doa seperti ini Masya Allah ini, sehingga kita ibaratnya sudah minta ke Allah kemampuan mendeteksi siapa orang yang pantas kita terus dekati dan siapa orang yang kita pantas jaga jarak aja gitu, sekedar tahu aja, tapi jangan kemudian kita terlalu dekat dengan dia
karena jangan-jangan dekat dengan dia membawa kepada masalah ya.